Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Siapkah menerima pembelajaran hari ini? Ibu doakan Ananda dalam keadaan sehat semuanya. Baiklah Ananda semua, pada saat ini kita akan membahas tentang bab baru terkait dengan larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Ini berhubungan dengan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Surat An-Nur ayat 2. Capaian pembelajaran memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Adapun tujuan pembelajaran ini, yang pertama adalah peserta didik memahami pengertian pergaulan bebas dan zina. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis ayat Al-Quran dan hadis tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dampak negatif pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, peserta didik mampu membiasakan sikap menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina yang merupakan larangan agama dan senantiasa berhati-hati dan selalu menjaga kehormatan diri. Oke Ananda semua, kita akan masuk pada pembahasannya. Dari yang terpajang di sini, apakah Ananda tahu gambar itu? Gambar pertama itu menjelaskan tentang apa? Betul sekali, itu menjelaskan tentang minuman keras dan pemakaian narkoba oleh beberapa orang siswa. Yang kedua, siapa yang tahu? Ya, itu tentang kekerasan di dalam sekolah atau tawuran. Yang ketiga, bagus sekali. Akibat yang terjadi ketika kita melakukan yang namanya zina. Ini berawal dari pacaran, sehingga membuat kita menghasilkan sesuatu yang dapat membawa kita kepada penyesalan. Dan yang terakhir adalah bagaimana dia menyesali setiap kejadian-kejadian yang ada pada dirinya, sehingga dia meratapi dirinya sendiri. Dan ini tidak mungkin lagi bisa mereka sesali, karena penyesalan itu sudah datang terlambat. Nah, dari situ dapatlah kita menjelaskan pengertian pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Istilah bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering timbul di lingkungan maupun di media massa. Pada saat ini, kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Dapat disimpulkan pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang dalam masyarakat. Sedangkan zina itu berasal dari kata zana yazni, yaitu perbuatan zina adalah sebagai perbuatan bersegama antara perempuan dan laki-laki yang bukan muhrimnya atau bukan pasangannya. Dalam Islam melarang umatnya untuk mendekati zina, karena zina adalah salah satu dosa besar yang bisa mendatangkan siksa pedih bagi pelakunya. ولا تقربوا الزنا Ayat yang menjelaskan tentang إنه larangan كان pergaulan bebas dan فاحشة perbuatan zina adalah Quran Surat Al-Isra ayat 3. وساء سبيلا Baiklah Ananda ولا semua, تقربوا marilah kita الزنا semuanya sama-sama mendengarkan إنه كان bacaan ayat tersebut. فاحشة وساء Artinya سبيلا adalah, ولا janganlah kamu تقربوا mendekati الزنا zina. إنه Sesungguhnya zina كان itu adalah فاحشة perbuatan keji dan jalan وساء terburuk. سبيلا Dampak dari ولا pergaulan تقربوا bebas dan الزنا perbuatan zina itu, yang إنه pertama كان yaitu dampak dari فاحشة pergaulan bebas. Pertama, وساء bisa terjadinya سبيلا yang namanya ولا seks bebas. تقربوا Yang الزنا kedua, akan إنه mudah كان untuk menggunakan فاحشة yang namanya
obat-obat terlarang dan وساء minuman keras. سبيلا Yang ketiga, ولا تقربوا hubungan tidak الزنا baik إنه kepada orang كان tua فاحشة atau kepada وساء kerabat, dan سبيلا lebih parah ولا akan تقربوا menyurutkan الزنا prestasi kita atau إنه menghidupkan كان prestasi. فاحشة Adapun وساء dampak سبيلا negatif dari ولا perbuatan zina, تقربوا yang الزنا pertama, merusak إنه identitas كان keturunan. فاحشة Yang kedua, وساء akan سبيلا menimbulkan ولا penyakit. تقربوا الزنا Dan إنه yang ketiga, كان فاحشة dampaknya adalah mendapatkan sanksi وساء agama, fiksi, سبيلا dan sosial. ولا تقربوا الزنا Keempat, إنه menghilangkan كان cahaya. فاحشة وساء Baiklah Ananda الزانية semua, والزاني mari sama-sama فاجلدوا kita كل dengarkan واحد ayat berikutnya yang منهما berkaitan 100 dengan جلدة hukuman bagi para ولا penzina. تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم Arti dari ayat تؤمنون tersebut بالله واليوم penzina perempuan dan الآخر penzina laki-laki deralah وليشهد masing-masing dari عذابهما keduanya 100 kali. Dan janganlah rasa طائفة belas kasihan kepada من keduanya, mencegah kamu untuk المؤمنين melaksanakan agama atau الزانية hukum. والزاني Jika kamu beriman فاجلدوا kepada كل Allah واحد dan hari kiamat. منهما 100 جلدة Jadi, pergaulan ولا bebas dan semua تأخذكم perbuatan yang dapat بهما mengarah kepada رأفة perzinaan في itu دين dilarang oleh الله Islam. إن Perbuatan tercela كنتم ini akan تؤمنون mengakibatkan hancurnya بالله kehidupan واليوم pribadi dan الآخر merusak tatanan kehidupan وليشهد masyarakat. Lebih dari عذابهما itu, pelakunya akan طائفة dikucilkan oleh من masyarakat dan mendapat laknat dari Allah. المؤمنين Oleh karena الزانية ulama والزاني sepakat bahwa فاجلدوا hukum dari كل perbuatan واحد zina ini adalah haram. منهما 100 جلدة. Baiklah, di sini kita akan menjelaskan tentang Quran Surat An-Nur ayat 2 tadi. Surat itu menjelaskan tentang hukuman bagi para penzina tersebut. Zina itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya zina muhsan dan ada namanya zina ghairu muhsan. Adapun zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang sama-sama sudah pernah menikah atau yang masih menikah. Dan hukumannya adalah mereka dirajam sampai meninggal. Yang kedua yaitu zina ghairu muhsan. Zina ghairu muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang belum pernah menikah atau mereka masih gadis dan bujang. Dan hukuman bagi para penzina ghairu muhsan, mereka dicambuk 100 kali dan diasingkan ke tempat yang sepi. Nah, setelah kita mempelajari tentang pengertian zina, hukum zina, dampak negatif dari perbuatan zina ini, maka manfaatnya bagi diri kita adalah yang pertama, dengan menjauhi pergaulan bebas, maka pertama kita akan menjaga yang namanya martabat seseorang dan keturunannya. Yang kedua, mencegah timbulnya perilaku negatif. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai norma, nilai-nilai kebaikan, dan nilai agama. Yang keempat, menghindari penyakit-penyakit berbahaya yang dapat membahayakan bagi diri kita. Dan yang terakhir, dapat memfokuskan diri kita kepada kebaikan atau masa depan kita. Sedangkan manfaat kita mempelajari zina ini atau larangan perbuatan zina ini, yang pertama adalah menjaga harkat dan martabat kita sebagai manusia. Dan harkat martabat kita di hadapan Allah.
Yang kedua, menjaga keturunan kita. Karena kita tidak mencampur adukan keturunan, sehingga jelas keturunan yang akan timbul dari sebuah perkawinan. Yang ketiga, menghindari penyakit-penyakit bahaya yang akan ditimbulkan dari seks bebas. Contohnya adalah HIV/AIDS. Dan yang keempat, menjaga ketentraman hubungan rumah tangga. Jadi, setelah kita mempelajari tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina ini, maka dapatlah kita ambil kesimpulan yaitu menghindari pergaulan bebas dan zina adalah langkah penting untuk menjaga nilai moral, agama, dan kesehatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami ajaran agama, memilih lingkungan yang positif, mengontrol diri, serta mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat. Dengan cara ini, seseorang dapat menjaga kehormatan diri, keluarga, dan masyarakat, sekaligus menciptakan masa depan yang lebih baik.